hari ini kita akan melihat, karena kita berbicara dari Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berapa banyak di sini yang mau kebaikan datang padanya? Katakan saya ya Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh kiranya semua kejahatan dilalukan, kebaikan Tuhan datang pada kita semua dalam nama Yesus. Sekali lagi yang mau kebaikan Tuhan katakan saya ya Tuhan. Jadilah pada kita sebagaimana iman kita. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Dan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini hanya jadi bagi mereka yang menerima panggilan Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana kita dipanggil Tuhan. Apakah kita termasuk dalam orang yang dipanggil Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah dipanggil Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita dan apa yang harus kita kerjakan kalau kita dipanggil Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau saudara lihat dari seluruh Alkitab, bahwa bukan orang yang mencari panggilannya, tetapi panggilan itulah yang menemukan dia. Allah kita adalah Allah yang mengulurkan tangannya. Allah kita adalah Allah yang menjamah. Allah kita adalah Allah yang menjangkau. Allah kita adalah Allah yang mengetuk pintu hati kita. Saudara, di Allah yang memanggil. Tidak ada satupun daripada usaha kita yang bisa mengejar panggilan kita apapun itu, kecuali kalau Tuhan yang memanggil. Jadi saya tidak bertanya padamu apa panggilanmu dalam hidup ini. Saya katakan padamu, jawab panggilan Tuhan dalam hidupmu. Itu berbeda. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak bisa mau jadi nabi, mau jadi rasul, mau jadi gembala. Bukan itu. Bukan kita yang menentukan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Bukan kita yang menentukan, bukan kita yang pilih. Saya percaya di hadapan saya semua orang ini dipanggil Tuhan. Saya percaya panggilan Tuhan besar dalam hidup saudara. Dan Tuhan tahu spesifikasi apa yang paling bagus. Tuhan tahu spesifikasi apa yang paling cocok dengan saudara. Karena Dia yang menciptakan saudara. Dia ciptakan saudara dengan tujuan di dunia ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus dikatakan, aku yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Jadi jelas sekali Tuhan yang memanggil. Itu bagian Tuhan. Itu bukan bagian kita. Jadi kita tidak bisa menemukan panggilan kita kalau bukan Tuhan yang menentukan. Dari dulu sampai sekarang Tuhan panggil semua orang. Saya ulangi, Tuhan panggil semua orang. Dan Anda ada di sini karena saya sungguh sukacita kita semua menjawab panggilan Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Kita melihat Tuhan memanggil Abraham. Siapakah Abraham? Seorang yang kaya raya, gak kekurangan satu apapun, bahagia hidupnya. Yang gak butuh apapun. Dia hampir sempurna kalau dia punya keturunan. Satu aja yang membuat dia tidak sempurna, gak ada keturunannya. Nah, saudara tahu dia berjuang habis-habisan untuk keturunan. Segala sesuatu diperbuatnya untuk keturunan, tapi tidak ada jawabannya sampai Tuhan yang memberikan jawaban. Haleluya. Firman Tuhan datang kepadanya dalam Kejadian pasal 12. Firman Tuhan datang padanya, dan firman Tuhan yang datang itu adalah panggilan kepadanya. Nah, firman Tuhan datang kepadanya, firman Tuhan menjawab kebutuhannya. Amin. Amin. Nah, Tuhan berkata engkau akan jadi bangsa yang besar. Tuhan tidak katakan aku akan kasih anak kepadamu, tapi Tuhan katakan aku akan jadikan kau bangsa yang besar. Karena Alkitab berkata lebih daripada apa yang kau pikirkan, apa yang kau doakan, itu yang sudah disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Come on. Dan Tuhan panggil dia, Abraham menjawab. Setelah Tuhan berkata pergilah, dan Tuhan berikan janjinya, segera Abraham pergi. Nah saudara, Tuhan memanggil Musa. Musa seorang yang terdidik. Tadinya dia adalah seorang yang punya kedudukan, sekarang enggak lagi. Tetapi di antara semua orang-orang yang baik yang lainnya, Tuhan memanggil Musa yang adalah residivis. Buronan satu kerajaan yang terbesar dan yang paling berkuasa pada waktu itu. Tuhan memanggil Samuel. Saudara akan terkejut kalau saudara baca 1 Samuel pasal 3. Bahwa Samuel dikatakan dengan jelas sama sekali tidak mengenal Allah. Jadi Tuhan memanggil orang yang tidak mengenal Allah. Anak kecil yang gak tahu apa-apa.
Tidak heran ketika dia dipanggil Tuhan, dia berlari kepada orang yang salah. Saya berdoa semua orang yang dipanggil Tuhan, yang didatangkan Tuhan ke Gereja Kemenangan Iman Indonesia, menemukan bahwa inilah tempat yang baik untuk melayani Tuhan. Ini tempat yang baik untuk berbuah, bertumbuh, berganda-ganda. Haleluya, come on. Nah, saudara tahu bahwa ketika dia lari kepada Eli, Eli adalah tempat yang salah. Eli adalah satu pemimpin yang mau disingkirkan Tuhan. Alkitab mengatakannya. Kenapa dia mau disingkirkan Tuhan? Baca Alkitab saudara, dikatakan Eli tidak punya visi lagi. Eli sudah susah melihat. Jangan disibukkan oleh hal-hal yang tidak penting. Hidupkan visi saudara. Satu lagi, jaga api Roh Kudus. Ada api. Ada api. Kita berikan tepuk tangan yang paling semangat untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan memanggil Nabi Yesaya, seorang yang sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Dan yang paling ajaib kalau saudara lihat, Nabi Yesaya ini menyadari panggilannya pada Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 1 dibuka langsung dengan penglihatan. Hebat. Tuhan berikan dulu karunia-Nya. Betullah dikatakan Tuhan bahwa Allah tidak menyesal akan panggilannya. Yesaya sadar dia tidak pantas. Yesaya sadar dia punya yang lebih daripada apa yang seharusnya dia punyai. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap panggil. Tuhan panggil saudara. Tuhan panggil saudara. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya secara langsung. Minggu lalu sudah kita bahas ini. Kita tidak akan sampai lagi ke sana. Tuhan Yesus memanggil orang yang tidak pantas. Siapa itu? Saulus. Yang pada akhirnya jadi Paulus. Tuhan Yesus panggil bukan karena kepantasan kita. Karena memang Tuhan punya rencana dalam hidup. Tuhan punya rencana dalam hidup. Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Haleluya. Tuhan Yesus memanggil orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah padaku, karena aku beri kelegaan. Intinya Tuhan Yesus panggil semua orang. Dengar sayang, buang itu pikiran. Tuhan memanggil bejana-bejana tanah liat. Seolah-olah bejana emas tidak Tuhan panggil. Ada Abraham, ada Musa, itu bejana emas. Orang yang terdidik dengan pendidikan Mesir. Orang yang kaya raya yang tidak punya kekurangan apapun. Yang mengerti katakan amin. Tuhan panggil bejana-bejana tanah liat. Orang yang sadar dia orang berdosa. Siapa orangnya? Ada tadi Yesaya. Ada Samuel yang tidak ngerti apa-apa. Dan tidak mengenal Tuhan sekalipun. Tuhan panggil semua. Jadi tidak peduli apa bejana emas, bejana perak. Nggak usah lagi pakai istilah-istilah itu. Tuhan panggil kita semua. Tuhan panggil kita semua. Jadi bukan pertanyaannya bukan apa panggilanmu, tapi yang penting ialah jawab panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jawab panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dua hal yang khas yang pasti terjadi bagi semua orang yang dipanggil Tuhan. Haleluya. Nomor satu, panggilan Tuhan itu akan menjawab engkau. Akan menjawab kebutuhan hidupmu. Akan menjawab pertanyaan hatimu. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Pada Abraham itu menjawab kebutuhan, pertanyaan hatinya. Kepada semua orang lain yang dipanggil Tuhan. Pada Petrus itu menjawab kebutuhannya. Dia butuh ikan. Ketika Tuhan panggil, Tuhan penuhkan perahunya dengan ikan. Haleluya. Ketika Tuhan memanggil Simon, Tuhan penuhkan perahunya. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, jangan takut karena aku memanggil engkau untuk menjala manusia. Karena memang Tuhan tahu banyak orang yang takut dipanggil Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Hari ini saya bawakan berita baik bagi GKII, jangan takut dipanggil Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan yang kedua yang terjadi bagi orang yang dipanggil Tuhan ialah bahwa dia akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Haleluya. Anda adalah jawaban bagi banyak orang. Saya adalah jawaban bagi banyak orang. Come on. Haleluya. Kita adalah jawaban bagi Indonesia. Kalau engkau jawab panggilan Tuhan. Lihat betapa Petrus menjadi jawaban bagi orang yang sudah berpuluh tahun terduduk, teronggok di pintu gerbang Bait Elok.
Bait Allah, pintu-pintu gerbang elok bait Allah. Amin saudaraku. Tidak ada jawaban baginya. Berpuluh-puluh tahun. Tapi Petrus yang dipanggil Tuhan punya jawaban. Emas dan perak tidak ada padaku. Kau kira itu jawabannya kan? Bukan itu jawabannya, ini jawabannya. Jawabannya ialah apa yang kupunyai. Dan apa yang kupunya? Aku punya nama Yesus. Mengapa kau punya nama Yesus? Karena engkau dipanggil oleh Tuhan. Karena engkau dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan memanggil murid-muridnya dan memberikan kepada mereka kuasa dan otoritas. Tuhan tidak berikan kuasa dan otoritas pada sembarang orang, hanya kepada yang dipanggilnya. Kenapa Petrus bisa berkata emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku ada padanya karena dia dipanggil Tuhan. Haleluya. Khas daripada orang yang dipanggil Tuhan, dia adalah jawaban. Maka saya berdoa, kalau saya melihat di sini ada banyak pemimpin-pemimpin yang sudah dipanggil Tuhan, maka akan ada banyak jawaban di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Tuhan memanggil semua orang. Matius 11:28, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat. Semua, bukan satu dua. Semua. Semua. Berkatnya cukup bagi semua. Keselamatan cukup bagi semua. Hadiahnya cukup bagi semua. Oh, Tuhan kita melimpah. Haleluya. Come on. Maka datanglah. Amin. Di ayat lain dikatakan aku mengetuk. Lihat, aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Lihat dikatakan. Kalaulah ada orang yang belum melihat, lihat hari ini. Saudara melewati COVID ini kenapa? Karena Tuhan belum selesai dengan engkau. Selama engkau masih hidup, artinya Tuhan belum selesai dengan engkau. Jadi bukan engkau yang nyari panggilanmu sayang. Tuhan kita Tuhan yang aktif, terpujilah nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Tuhan kita Tuhan yang bicara. Tuhan kita Tuhan yang menjangkau. Tuhan kita Tuhan yang bekerja. Walaupun kita kadang tidak tahu, dia bekerja. Walau kita tidak lihat, dia bekerja di balik layar. Aku yang datang mendapatkanmu. Kalau engkau buka pintu, aku berlari padamu. Haleluya. Haleluya. Karena aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ini bercerita tentang panggilan Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Bagaimana caranya kita mengerti dan mengerjakan panggilan Tuhan? Dengar baik-baik. Yang pertama sekali, punyai waktu tenang untuk mendengar suara Tuhan. Punyai waktu tenang. Tenangkan diri, tenangkan hatimu supaya engkau dapat berdoa. Sekarang ini dunia penuh dengan hingar-bingar. Sehingga apa yang terjadi? Hidup kita penuh juga dengan sampah. Penting kali rupanya sinetron itu padamu. Penting kali rupanya grup-grup WhatsApp itu kepada kita. Penting kali rupanya kita update status. Pikir baik-baik. Berapa sih yang kau dapat ketika kau update statusmu? Ada 200.000? Enggak ada. Lihat betapa kita ditipu oleh setan. Habis waktu kita. Habis waktu kita mikir caption. Apalah yang kubuat, apalah yang kubuat, apalah yang kubuat. Habis waktu kita sibuk untuk menyenangkan pengikut kita, follower kita. Habis waktu kita sibuk menyenangkan teman-teman kita, sementara kita lupa ada satu pribadi yang perlu kita senangkan. Nah sekarang kebenaran jadi semu. Sehingga apa yang paling kau dengar, itulah yang jadi paling benar. Kalau terus-terus kau mendengarkan mengenai dia salah, dia salah, dia salah, maka engkau gak akan bisa diyakinkan lagi kalau dia benar. Dan begitulah caranya setan menipu saudara. Sehingga apa yang saudara anggap benar, itulah yang dijejalinya. Sehingga engkau tidak tahu lagi yang mana kebenaran. Kebenaran menjadi semu pada saat ini. Itu sebabnya perlu kita berdiam diri. Perlu berdiam diri. Nah, lihat baik-baik, waktu jadi tersita habis. Tenaga dan pikiran menjadi tersita habis dan terbuang percuma. Dan tujuan hidup jadi tidak jelas. Ini melumpuhkan anak-anak Tuhan. Saudara, Tuhan punya panggilan pada saudara.
Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan diberikannya kuasa dan otoritas. Amin. Perhatikan Alkitab saudara. Yang pertama, untuk mengusirkan setan-setan. Dan itu setan gak suka. Kuasa dan otoritas orang yang dipanggil Tuhan adalah untuk mengusir dirinya. Itu sebabnya setan gak suka. Maka dia mulai membuat hidup saudara penuh dengan sampah. Fokus jadi hilang. Kebenaran jadi semu. Waktu tersita habis. Tenaga pikiran terpakai, terbuang percuma. Tujuan makin gak jelas. Supaya apa? Supaya dia tidak diusir. Kerjakan panggilanmu. Lihat bagaimana Tuhan memanggil Samuel. 1 Samuel 3 ayat 3 dan 4. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Dia tidur di dekat tabut Allah. Haleluya. Sayangnya dia pergi kepada orang yang salah. Dia dengar dan dia jawab. Dia dengar dan dia jawab. Saya berdoa, dengar, jawab, pergi ke tempat yang tepat. Dengar, jawab, ada di tempat yang tepat. Dengar, jawab, jumpai orang yang tepat, pribadi yang tepat. Jadi pada kita semua, amin. Samuel dapat mendengar, kenapa? Karena dia gak sibuk. Dia gak main-main. Dia gak lagi kerja. Dia lagi tidur. Tapi tidak selalu demikian sebenarnya. Kenapa? Karena saudara, Adam mendapatkan apa yang dicari-carinya pada waktu dia tidur. Katakan dalam Kejadian 2 ayat 20 sampai 22, dikatakannya manusia memberi nama kepada segala ternak burung di udara dan kepada segala binatang di hutan, tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dia cari gak dapat. Lalu apa yang terjadi? Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Tuhan yang buat dia tidur. Kenapa? Kalau kau sibuk cari, aku gak bisa kerja. Lalu dari ketika dia tidur, Tuhan bangun. Tuhan ambil rusuknya, Tuhan bangun seorang perempuan dan Tuhan bawa padanya. Ketika dia bangun, semua sudah didapatkannya. Itu sebabnya tenangkan dirimu. Haleluya. Enggak semua didapat dengan gaspol. Haleluya. Ayo dong, boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Samuel tidur dan dia dengar Tuhan. Amin. Kalau dia main-main dia enggak dengar Tuhan. Samuel tidur dia dengar Tuhan. Kata tidur di sini diambil dari bahasa Ibrani yaitu syakab. Syakab artinya meletakkan semua. Melepaskan semua, merebahkan diri, berdiam diri, beristirahat, tidur. Lepaskan semua. Lepaskan kebenaran dirimu. Lepaskan dulu cita-citamu sejenak. Haleluya. Lepaskan dulu semua keinginanmu. Jadi orang kaya, jadi orang terkenal. Sabar, tenangkan dulu. Tenangkan hati. Amin. Berdiam diri, istirahat dulu. Amin. Baru disitulah dia bisa mendengar Tuhan memanggil dia. Tahukah saudara, kalau saya nggak tenang, saya nggak dapat firman Tuhan ini. Benar. Rasanya nggak kena semua. Saya tahu banyak firman Tuhan. Maka setiap kali membawa firman Tuhan saya harus tenangkan diri dulu. Dengar kata Tuhan. Haleluya. Gak ada artinya semua korespondensi dan lain sebagainya kalau Tuhan tidak bicara. Tenangkan diri. Gak ada artinya uang segala macam. Sia-sialah semua. Orang bangun pagi-pagi duduk-duduk sampai malam dan makan roti hasil kerja keras. Sia-sia semua itu karena Tuhan memberikan pada kita ketika kita diam tenang. Tenangkan diri. Satu cara kita mendengarkan firman, mengerti firman, mendengar panggilan, kalau saudara tenang. Tenangkan dirimu supaya kau dapat berdoa. Haleluya. Haleluya. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan mau memanggil kita ketika kita tidur. Itu sebabnya kadang-kala Tuhan buat usaha kita tidur. Dalam arti kata ada masalah, ada bangkrut. Supaya apa? Jangan kau sibuk kali. Disitulah orang baru bisa tenang. Udah gak ada lagi pekerjaannya, baru dia bisa. Baru Tuhan bicara. Saya berdoa yang gini gak cara Tuhan manggil saudara. Saudara sering dengar kesaksian hamba Tuhan kan? Saya bangkrut saudara-saudara, lalu di situ saya datang kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan panggil saya. Kenapa?
Kenapa nggak lagi kaya? Karena dia nggak bisa dipanggil Tuhan ketika dia kaya. Saya berdoa kau tidak demikian. Kayalah engkau, tetapi di tengah-tengah kekayaanmu dan kesibukanmu, engkau masih bisa berdiam diri. Haleluya. Itu sebabnya lihat kata-kata saya. Di tengah kesibukanmu harus ada tetap waktu berdoa. Di tengah, haleluya, come on. Di tengah kesibukanmu harus ada waktu untuk ibadah. Tunjukkan kepada Tuhan, aku masih bisa tenang Tuhan. Jangan waktu ibadah pun apa nanti ku buat. Bagaimana nanti? Bagaimana? Semua dipikirkan. Cucian di rumah, kompor di rumah, semua dipikirkan. Jangan demikian. Tenangkan dirimu, dengar kata Tuhan. Nggak perlu sampai bangkrut dulu, nggak perlu sampai tidur dulu usahamu, tidur dulu masa depanmu. Yang mengerti katakan amin. Nggak perlu. Tapi engkau yang menidurkan dalam arti kata menenangkan diri. Meletakkan semuanya. Nah yang satu lagi saudara lihat baik-baik. Itu dikatakan dicari oleh orang-orang dunia. Tapi Tuhan memberikannya pada orang yang sejak pada waktu dia tidur. Orang yang dikasihinya pada waktu dia tidur. Apa sebenarnya yang menjadi jawaban bagi orang dunia ini? Kekayaan bukan. Kemasyhuran bukan. Panggilan Tuhan. Tuhan memanggil Samuel pada waktu dia tidur. Orang dunia cari-cari, tapi diberikan Tuhan pada waktu dia tidur. Pada orang yang dikasihinya pada waktu dia tidur. Apa diberikan Tuhan? Panggilan. Orang cari-cari gak puas dia sampai dia dapat panggilannya. Itu sebabnya engkau pun gak akan puas dengan kedudukan. Engkau pun gak akan puas dengan kekayaan. Tetapi ketika saudara jawab panggilan, ketika saudara menangkan jiwa, ketika saudara tahu Tuhan tersenyum padamu, gak ada lagi yang membuat lebih puas dari itu. Adakah saudara diberkati? Semua sudah dipanggil Tuhan, jawab panggilan Tuhan, tenangkan diri saudara, punyai waktu dengan Tuhan, haleluya. Semangat, semangat melayani Tuhan, amin. Menangkan jiwa-jiwa, amin. Ayo kita bangkit berdiri semuanya, haleluya. Haleluya.